Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat strap dengan model seperti ini. Jadi kita buatnya dari granny square. Sudah pada penasaran bagaimana cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa untuk selalu dukung kami ya dengan like, share, komen, dan juga subscribe channel kami. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video-video terbaru dari kami. Oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat strap dari granny square ini ya. Nah, untuk membuat granny square-nya di sini saya menggunakan benang polyester yang small ply. Teman-teman juga bisa menggunakan benang katun. Di sini saya siapkan 4 warna. Saya akan mengombinasikan dari benang warna coklat keemasan, lalu benang warna krem, sedikit warna hijau pupus, dan juga untuk warna dasarnya saya akan menggunakan warna hijau army. Untuk hakpen di sini kita menggunakan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Kita siapkan juga gunting, korek api, dan jarum kristik. Lalu di sini saya juga menyiapkan penanda meteran untuk mengukur hasil project kita nantinya, granny square-nya. Lalu di sini kita siapkan juga ring D dan pengait. Kita gunakan yang ukuran 2 cm, kita siapkan satu pasang seperti ini. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Langkah pertama, kita akan membuat lingkaran di bagian tengah granny square-nya. Saya menggunakan benang yang warna coklat keemasan ya. Kita awali dengan simpul, lalu tambahkan 4 rantai. 3, 4. Nah, kalau sudah jadi 4 rantai seperti ini, kita slip stitch di rantai yang awal. Nah, kita sudah jadi sebuah lingkaran kecil. Selain menggunakan teknik ini, teman-teman juga bisa membuat magic ring ya. Nah, di sini kita akan isi dengan 8 SC. Jangan lupa untuk selalu memasangkan penanda di stitch yang pertama. Seperti ini hasil jadinya setelah kita membuat 8 SC. Selanjutnya kita slip stitch di stitch yang pertama. Kita sudah menyelesaikan round yang pertama dan lanjut mengerjakan round yang kedua. Kita awali dengan satu rantai dan buat 2 HDC increase di masing-masing lubang. 2. Kita buat 2 HDC sebanyak 8 kali. Di round yang kedua kita punya 16 HDC. Kita akhiri dengan slip stitch di stitch yang pertama. Lalu kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, ini dia hasil jadinya setelah round kedua selesai.
Kita akan lanjut mengerjakan round yang ketiga. Kita beralih ke benang yang warna krem. Kita masuk di salah satu lubang. Di sini kita buat dulu satu pengganti DC. Ini sebagai stitch pertama kita. Lalu kita tambahkan satu DC lagi di lubang yang sama. Setelah membuat 2 DC increase seperti ini, di lubang berikutnya kita buat 1 DC dan 1 rantai. Oke, kita akan ulangi pola ini sebanyak 8 kali. Jadi di lubang berikutnya kita buat 2 DC, lalu kita buat 1 DC dan 1 rantai di lubang yang berikutnya lagi. Setelah jadi seperti ini, selanjutnya kita slip stitch di DC yang pertama. Lalu kita pasangkan penanda di serat ini. Fungsinya agar tidak lepas. Sekarang kita beralih ke benang yang warna army. Kita masih mengerjakan round ketiga. Caranya di sini benangnya kita masukkan ke belakang. Jadi hakpen dari belakang ke depan kita ambil serat benangnya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita masuk di lubang yang ada isi 1 DC dan 1 rantainya. Kita masuk di lubang ini. Nah, kita ambil benangnya dari belakang. Lalu kita kunci dengan 1 rantai. Selanjutnya saya akan buat 1 pengganti DC dulu di sini. Pasangkan dulu penandanya. Lalu kita tambahkan 4 rantai. 1 2 3 4 dan menuju lubang 1 DC ini lagi, lubang yang ada isinya 1 DC 1 rantai. Posisi hakpen seperti ini, kita buat 1 DC, lalu kita tambahkan 4 rantai. Kita ulangi terus cara yang sama sebanyak 8 kali. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita bisa slip stitch di DC yang pertama. Lalu penandanya kita pasangkan di sini. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Yang bunganya ada di belakang dan yang warna hijaunya ini ada di atas, ada di depan. Sekarang kita akan mengerjakan round yang keempat. Kita mengerjakan dengan benang yang warna krem ini lagi. Kita arahkan ke depan. Nah, seperti ini.
Jadi yang 4 rantainya ini berada di belakang. Untuk yang awal, kita buat 1 rantai dulu untuk mengunci. Tapi berikutnya kita kerjakan seperti ini. Jadi ini kita arahkan dulu ke depan. Kita masukkan hakpen. Nah, di sini pengerjaannya ya, bukan seperti ini, tapi begini. Di stitch yang pertama kita buat 1 HDC, lalu di lubang yang kedua kita buat 3 DC increase. 1 2 3, dan di lubang yang ketiga kita buat 1 HDC. Oke, jadinya seperti ini. Sekarang kita tambahkan 2 rantai dan menuju kelopak berikutnya. Di sini kita masuk di lubang yang pertama, lubang DC yang pertama seperti ini. Kita buat HDC lagi, lalu 3 DC, dan 1 HDC di lubang yang ketiga. Tambahkan 2 rantai. Nah, hasil jadi kelopaknya seperti ini. Kita ulangi pola yang sama 1 putaran. Di round yang keempat, di sini kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kelopak bunga. Kita bisa akhiri dengan slip stitch di stitch yang pertama. Lalu potong dan rapikan sisa benang yang krem ini aja. Yang hijau biarkan dulu ya. Oke, ini dia hasil jadinya setelah saya potong dan rapikan sisa benang yang krem. Sekarang kita akan mengerjakan round kelima lagi, tapi kali ini menggunakan benang yang warna hijau army. Nah, di sini benangnya kan ada di belakang. Kita arahkan dulu ke depan. Pertama kita buat 1 rantai dulu. Lalu kita masuk lagi di lubang yang sama. Tapi kita arahkan ke luar seperti ini ya, kita arahkan ke depan. Ambil benang, kita buat 2 SC di lubang yang sama. Satu, 2. Lalu kita menuju ke belakang, menuju ruang 4 rantai yang ada di belakang ini. Kita buat 3 HDC, 1, 2, 3, dan tambahkan 1 DC.
Oke, ini yang ada di bagian belakang. Sekarang kita akan ke depan lagi, ke DC ini. Kita arahkan ke depan seperti ini ya. Di sini sekarang kita buat 1 DC, lalu 2 rantai, dan 1 DC lagi. Nah, jadi dia ada di bagian depan lagi stitch-nya. Sekarang kita menuju bagian belakang lagi, menuju ruang 4 rantai. Kita buat 1 DC dan 3 HDC. 1, 2, 3. Bertemu dengan DC lagi, kita arahkan ke depan. Mulai dari sini kita ulangi polanya yang sama. Kita buat seperti ini, yaitu 2 SC. Nah, mulai dari sini membentuk granny square-nya, membentuk persegi. Kita ulangi pola yang sama sebanyak 4 kali. Nah, ini dia hasil jadinya setelah kita ulangi pola yang sama sebanyak 4 kali. Jadi kita sudah punya 4 sudut yang membentuk persegi atau square-nya. Sekarang kita bisa slip stitch di stitch yang pertama. Lalu potong dan rapikan sisa benang yang warna army ini. Nah, ini dia hasil jadinya setelah saya potong dan rapikan sisa benang yang warna army. Selanjutnya kita akan beralih ke benang yang warna hijau pupus. Kita awali dari ruang 2 rantai yang ada di sudut. Di sini kita buat 1 HDC, lalu tambahkan 2 rantai dan 1 HDC lagi. Berikutnya kita isi masing-masing lubang ini dengan 1 HDC. Dua, 3. Setelah membuat 12 HDC, kita bertemu dengan ruang 2 rantai lagi. Berarti kita akan ulangi pola yang sama dari sini, 1 HDC, 2 rantai dan 1 HDC untuk bagian sudutnya. Lalu kita tambahkan 12 HDC untuk bagian sisi. Kita lakukan 1 putaran. Kita akhiri dengan slip stitch di stitch yang pertama. Oke, ini dia hasil jadinya setelah 1 putaran. Sekarang kita bisa potong dan rapikan sisa benang yang warna hijau pupus ini. Oke, round kelima sudah selesai dan hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan mengerjakan round yang keenam. Kita beralih ke benang warna army lagi. Kita mulai dari bagian sudut ruang 2 rantai. Kali ini kita buat 1 SC, lalu 2 rantai,
dan 1 SC lagi. Selanjutnya kita isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Jangan ada yang terlewat ya. Oke, untuk bagian sisi saya sudah selesai membuat 14 SC. Kita akan ulangi pola yang sama 1 putaran. Round ke-6 sudah selesai, kita bisa slip stitch, lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, kalau sudah seperti ini, untuk mempermanis granny square ini kita akan tambahkan decoration slip stitch menggunakan benang yang warna krem. Penempatannya di antara yang warna hijau pupus dan hijau army. Kita awali dari sini. Kita buat simpul terlebih dahulu. Nah, penempatan slip stitch decorationnya di sini. Setelah membuat 56 kali slip stitch, hasilnya seperti ini. Kita bisa potong dulu benangnya. Kita tarik dan masukkan ke sini. Tadi yang kita buat simpul, jadi di slip stitch yang pertama. Seperti ini hasilnya. Di bagian belakang bisa kita ikat, lalu kita potong dan rapikan. Oke, ini dia hasil jadi granny square kita. Kita akan coba ukur hasil jadinya ya. Kita mendapatkan ukuran lebar 7,5 cm. Nah, sahabat rajut, untuk membuat strapnya buat granny square ini sebanyak yang diinginkan atau yang dibutuhkan ya, sekitar 7 sampai 11 granny square kalau mau dibuat strap panjang. Oke, saya akan membuat 7 buah granny square dulu. Oke, saya sudah selesai membuat 7 buah granny square di sini. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita sisakan dua buah granny square di sini. Nanti kita rajut untuk jadi bagian ujung strap. Sedangkan 5 yang lain di sini akan kita jahit untuk menjadi bagian tengah strapnya. Oke, untuk membuat bagian ujung strap sebagai tempat pengait, di sini saya menggunakan benang yang warna hijau army. Kita mulai dari ruang sudut 2 rantai. Nah, di sini kita buat 1 HDC. Selanjutnya kita isi masing-masing lubang dengan 1 HDC. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita tambahkan 1 HDC lagi di ruang rantai yang ada di ujung. Oke, kita akan hitung jumlah stitchnya. Di sini ada 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 stitch totalnya. Kita akan lanjutkan buat satu rantai, lalu kita balik. Kali ini kita buat 2 HDJ decrease. Caranya kita masukkan hakpen di lubang yang pertama seperti waktu membuat HDJ. Jadi di sini kita punya 3 serat, biarkan dulu. Kita masuk di lubang yang kedua. Nah, kita punya 5 serat sekarang, baru kita jadikan 1. Pasang penanda. Kita lanjutkan isi masing-masing lubang dengan 1 HDC. Dan kita sisakan 2 lubang yang terakhir. Tersisa 2 lubang terakhir, kita buat 2 HDC decrease lagi. Nah, seperti ini hasil jadinya. Kita punya 16 stitch untuk baris yang kedua. Kita akan lanjut mengerjakan baris yang ketiga. Kita buat satu rantai dulu, balik. Nah, kali ini kita buat 2 HDC decrease lagi di lubang pertama dan kedua. Lalu kita buat 1 HDC di masing-masing lubang dan sisakan 2 lubang yang terakhir. Di 2 lubang yang terakhir kita buat 2 HDC decrease lagi. Oke, jadi di baris ketiga sekarang kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 14 stitch untuk baris yang ketiga. Kita lanjut mengerjakan baris yang keempat. Sama caranya seperti 3 baris sebelumnya. Kita buat 2 HDC decrease di 2 lubang pertama dan 2 lubang yang terakhir. Kita sudah menyelesaikan baris keempat dengan total 12 stitch. Kita mengerjakan baris yang kelima sekarang. Untuk baris yang kelima, kita buat 1 HDC di masing-masing lubang. Jadi kita tanpa melakukan decrease. Baris kelima selesai dan kita punya 12 HDC. Kita lanjut mengerjakan baris yang keenam. Kita buat 2 HDC decrease lagi di 2 stitch ujung, di awal dan di akhir. Seperti ini hasil jadinya. Kita punya total 10 stitch. Kita lanjutkan satu rantai, balik.
dan kita buat 1 HDC di masing-masing lubang. Kita akan mengerjakan baris ke-8 sekarang. Sama, setiap mengerjakan baris genap kita buat 2 HDC decrease di awal dan di akhir. Jadi sekarang kita tinggal memiliki 8 stitch. Kita lanjut balik, kita buat 1 HDC di masing-masing lubang. Baris ke-9 sudah selesai. Kita lanjut mengerjakan baris ke-10. Kita buat 2 HDC decrease. Lalu kita buat 1 HDC. Oke, 4 kali. Tersisa 2 lubang. Buat 2 HDC decrease. Kita tinggal punya 6 stitch sekarang. Kita mengerjakan baris ke-11 sekarang. Kita buat 1 HDC di masing-masing lubang. Jadi kita akan punya 6 HDC. Kita akan lanjutkan membuat 6 HDC bolak-balik sebanyak 5 baris. Oke, ini dia hasil jadinya setelah saya kerjakan hingga baris ke-16. Terakhir kita bisa kunci dengan membuat rantai seperti ini. Lalu kita potong benangnya agak panjang karena nanti akan kita gunakan untuk menjahit pengaitnya. Oke, kita buat pola yang sama seperti ini di granny square yang satunya ini. Sini saya sudah selesai membuat rajutan untuk ujung strapnya. Kita akan jahit pengait di bagian sini. Kita masukkan, kita hitung sebanyak 3 baris, 1, 2, 3. Oke, seperti ini. Kita akan jahit dulu menggunakan sisa benangnya ini dan jarum kristik. Ini dia hasil jadinya setelah saya jahit pengait ke rajutan yang bagian ujung strap. Selanjutnya kita akan menjahit masing-masing granny square-nya.
Untuk menjahit granny square-nya, di sini kita siapkan benang rajut dengan jarum kristik. Jika sahabat rajut ingin tidak putus benang, sahabat rajut bisa mulai dari bagian sisi seperti ini. Kita masuk di sela-sela rajutan. Nah, ini posisi benangnya sudah berada di bagian sudut ya. Selanjutnya, di bagian sudut kita kan ada 2 rantai. Kita masuk di rantai yang bagian atas, 1 rantai yang ada di sini. Kita masuk di 1 serat aja. Lalu pada bagian granny square, kita juga cari bagian ujung sudutnya. Kita ada 2 rantai, kita masuk di yang sini. Masuk di 1 serat. Begitu pula di granny square yang satunya, kita masuk di stitch SJ. Nah, kita akan jahit dengan teknik lilit seperti ini. Pastikan masing-masing lubang yang kita satukan adalah lurusnya ya. Nah, seperti ini hasil jadinya kalau sudah terjahit. Di bagian ujung kita bisa ulangi 2 kali. Supaya hasilnya lebih kuat. Selanjutnya, supaya tidak perlu potong benang, saya akan selip-selipkan dulu di bagian sini. Nah, di sini benangnya sudah saya arahkan ke bagian sudut granny square lagi. Kita cari lubang rantainya. Oke. Kita akan satukan ke granny square yang berikutnya. Sama dengan yang tadi. Atau untuk lebih mudahnya, teman-teman juga bisa lakukan seperti ini ya. Jadi dipaskan. Lalu kita ambil 1 serat di masing-masing sisi. Ini lubang rantainya. Kita satukan dengan serat yang lubang rantai. Nah, seperti ini hasil jadinya. Kita akan lanjutkan terus cara yang sama hingga semua granny square-nya disatukan.
Oke, ini dia hasil jadinya setelah saya menjahit ke 7 granny-nya. Ini untuk yang bagian depan atau sisi baiknya, sedangkan sisi buruknya terlihat seperti ini. Kalau teman-teman ingin ditutup, ini bisa ditutup pakai kain. Kita ukur dulu ya hasil jadinya untuk 7 granny square ini. Kita mendapatkan ukuran strap sepanjang kurang lebih 65 cm. Strap ini akan saya gunakan untuk tas model fanny pack atau model waist bag. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin dibuat model sling bag, bisa lebih panjang ya, sekitar 105 cm. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat strap yang cantik menggunakan Daisy Flower Charity Granny Square seperti ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.